Sebenarnya itu kita nggak pernah ngajarin kayak oh ini tuh aurat perempuan, itu aurat laki-laki, kita nggak pernah ngajarin itu. Oke. Nggak specifically nggak pernah ngajarin. Cuma kita tuh selalu ngajarin kalau misalnya dia lagi mandi, terus kita ngeliat, kita tuh selalu berusaha nutupin private partsnya dia. Iya. Bilang kayak oh ini jangan kelihatan orang, ini private parts gitu. Kalau misalnya laki-laki kan kita tutupinnya dari perut sampai lutut. Nah itu kita selalu tutupin dia, ini private parts, jangan diliatin orang. Nah karena dia sering kita lakukan seperti itu, akhirnya kalau misalnya dia ngelihat misalnya orang yang ada private parts-nya, dia tuh langsung bilang itu malu, itu private parts gitu. Iya, kayak waktu itu aku pakai baju yang mungkin agak terbuka, dia tuh bilang kayak harusnya pakai baju tuh nggak kayak gitu. Itu privacy kata dia gitu. Terus ibu Anak kayak umur berapa tahun ya? Sekarang 4 tahun. 4 tahun. Waktu itu 4 pas dia tahun. ngomong itu sekitar 3 tahun, 3,5 tahun. Terus tiap teman-teman aku mungkin yang pakai baju terbuka, dia bilang kayak tutup gitu. Aurat. Nggak tahu kenapa dia bisa ngomong kayak gitu. Mungkin karena ya tadi yang Indra jelasin kayak ini private parts, ini aurat gitu. Jadinya dia bilang kayak mungkin aja dia nggak nyaman juga untuk melihat perempuan pakai baju seperti itu gitu. Who knows? Ya banyak yang bilang, mungkin orang-orang bijak katanya anak-anak kecil itu, mereka itu lahirnya kan seperti kertas putih. Jadi mereka tuh masih suci. Jadi mereka tuh balik ke kodratnya, mungkin kodratnya gitu. Iya. Nah pas kita udah gede baru kita agak belangsakan, bro. Udah banyak ini. banyak input. Banyak input. Jadi coretannya udah makin banyak. Bener, berarti dia memang mungkin dia di habitatnya memang masih sekarang tuh masih clean, masih suci. Dan ternyata memang anak tuh banyak banget ngajarin kita ternyata ya. Banyak banget. Itu terjadi sama aku juga. Aku bahkan kayak belajar pribadi aku yang lain tuh gara-gara sama anakku gitu. Iya kan? Iya kayak diajarin nama. Jadi kayak misalnya contoh sesimpel kalau sholat begini ya, masa dia yang ngajarin, padahal kan aku yang ngajarin dia sholat. Gitu. Dia tiba-tiba ngingetin, terus aku bilang oh iya. Dan misalnya dia lagi hafalan nih, jadi yang tadinya aku hafalannya hampir lupa, jadi aku terpaksa belajar lagi. Oh karena dia lagi setelan hafalan sama kamu ya? Hafalan sama aku, jadi kayak misalnya hafalan bulan-bulan Islam, nama-nama malaikat, nama-nama nabi. Jadi ya, aku tuh kayak, gue belajar lagi nih. Dan gue ngerasa itu seru, bro. Ketika kita punya anak, terus kita belajar lagi. Karena ternyata bukan kita jadi guru anak tuh juga bisa jadi pembelajaran kita untuk lebih baik. Mungkin ini yang aku lihat sama Niki sama Indra juga gitu. Iya, kita harus bisa menjadi gelas kosong sama siapapun kan. Betul. Sama Atta pun kita harus tetap banyak belajar di sini, sama anak juga gitu. Jadi benar-benar kita bisa mendapatkan ilmu dari manapun sih ternyata. Karena memang kita ngeliat titik balik kita buat berusaha menjadi lebih baik tuh sebenarnya punya anak sih. Karena, iya, karena kayak kita pengen anak kita seperti apa, kita harus menjadi seperti itu dulu kan. Poin.